اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan topik pembicaraan kita seputar fikih kurban melalui kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berbicara tentang jenis atau macam hewan kurban berikut usia atau ketentuan usia dari masing-masing hewan kurban. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Nau'ul hayawani al-mudhha bihi. Macam-macam hewan yang disembelih dalam ibadah kurban. Ittafaqal fuqaha'u ala annahu la tasihhul udhiyah illa bil an'am al-ibil wal baqar wad dha'n wal ma'az. Para ahli fikih telah bersepakat bahwasannya penyembelihan hewan kurban tidak sah kecuali dengan menggunakan hewan ternak berupa unta, sapi, domba atau kambing. Walam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi at-tadhiyah bi ghairil an'am. Juga tidak pernah ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para sahabat bahwa mereka pernah menyembelih hewan kurban dengan selain hewan ternak di atas yang tadi disebutkan, yakni unta, sapi, kambing atau domba. Qala Syafi'i rahimahullah, humul azwaju ats-tsamaniyah. Imam Syafi'i berkata, mereka yakni hewan kurban yang disembelih itu azwaj ats-tsamaniyah. Al-azwaj ats-tsamaniyah, ada 8 secara berpasangan. Allati fi qoulihi ta'ala, yang mana tersurat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsamaniyata azwaj min adh-dha'ni itsnaini wa min al-ma'zi itsnaini. Qul adzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin." Wa qawluhu ta'ala, "Wa minal ibili itsnaini wa minal baqari itsnaini. Qul adzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Al-An'am ayat 143 sampai 144. Artinya ada 8 hewan yang saling berpasangan. Minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnaini. Dari domba 2 pasang dan dari kambing 2 pasang. Domba 2 pasang maksudnya betina dan jantan atau jantan dan betina. Begitu juga kambing, jantan dan betina. Qul adzakaraini harrama amil unthayain harrama. Katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Yani katakan kepada orang-orang musyrik.
apakah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang jantan dari kedua jenis hewan tersebut, yakni domba dan kambing, amil unsayain, atau apakah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang betina dari domba dan kambing? Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, atau apakah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berada di dalam perut betina baik dari domba maupun kambing. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Berikanlah kepadaku dalil dengan kuat, berikanlah kepadaku alasan dengan kuat dengan ilmu pengetahuan apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini orang-orang musyrik itu setelah saya cek di beberapa kitab tafsir, salah satunya di kitab tafsir Al-Wadih karya Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, di dalam surat ini, Qul adzakarain, maksudnya orang-orang musyrik itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diharamkan oleh mereka padahal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hewan-hewan ternak ini, termasuk domba dan kambing. Maka ketika mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegur mereka melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman di sini, "Qul," katakan Muhammad, "adzakaraini harrama amil unsayain." Katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah yang diharamkan Allah itu yang jantan dari kedua jenis hewan tersebut, yakni domba dan kambing, atau yang betina dari domba dan kambing? Atau yang diharamkan Allah adalah yang berada di dalam perut hewan betina. Nabi'uni bi'ilmin, berikan aku penjelasan dengan ilmu pengetahuan jika klaim yang kalian katakan itu benar bahwa Allah mengharamkan hewan-hewan ini. Wa qawlu ta'ala, kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wa minal ibil itsnaini wa minal baqari itsnaini, dan dari unta dua pasangan dan dari sapi juga dua pasangan, yakni dari unta dua pasangan jantan dan betina, dan dari sapi juga dua pasangan jantan dan betina. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah yang diharamkan Allah itu adalah yang jantan dari unta dan sapi, atau yang betina dari unta dan sapi? Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, atau apakah yang ada di perut hewan betina dari unta dan sapi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Am kuntum syuhada'a idz wasaqakumullahu bihadza, atau apakah kalian menjadi saksi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilmin. Siapakah yang paling zalim yang berkata bohong atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksud dari dua ayat ini yang di akhir-akhirnya itu di sini menunjukkan betapa buruknya seseorang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Buruk sekali, ini kejahatan yang sangat-sangat buruk sekali, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Berkata atas nama Allah yang tidak benar. Allah tidak mengharamkan hewan-hewan tadi yang tadi disebutkan, unta, sapi, kambing, domba, tapi mereka berkata ini haram dimakan. Makanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi, "Qul adzakaraini harrama amil unthayain ammashtamalat alaihi arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin." Wa hakadha. Yakni dzakaron au untha, yang dimaksud 8 pasangan itu yakni meliputi jantan dan betina. Ada 4 sebetulnya, unta, sapi, kambing, dan domba, 4. Tapi kalau dirinci berdasarkan jenis kelaminnya,
maka masing-masing 2, jantan dan betina gitu, sehingga 4 dikali 2 ya 8. Dan hewan-hewan ini dikhususkan dengan beberapa hukum, diantaranya adalah hewan-hewan yang tadi disebutkan wajib dikeluarkan dalam ibadah zakat, dan hewan-hewan yang tadi disebutkan juga merupakan hewan yang dikhususkan dalam momen ibadah penyembelihan hewan kurban. Kemudian berkenaan dengan usia hewan-hewan kurban yang tadi disebutkan. Yang pertama, unta itu harus genap 5 tahun dan mulai masuk ke usia 6 tahun. Adapun sapi, kerbau, dan kambing harus genap 2 tahun dan masuk ke 3 tahun. Sementara domba harus genap minimal 1 tahun dan masuk ke 2 tahun. Atau domba ini punya ketentuan yang khusus lagi. Meskipun belum genap 1 tahun, tapi kalau sudah ada giginya yang ompong, maka boleh disembelih meskipun usianya belum genap 1 tahun. Insya Allah kita akan baca Sinnul Hayawan Al-Mudhoha bihi. Usia hewan-hewan yang disembelih dalam ibadah kurban. Yushtaratu fil udhiyah minal ibil alla yaqilla sinnuha an 5 sanawat wa dakhalat fi sadisah. Disyaratkan pada penyembelihan hewan kurban dari unta, hendaknya hewan unta itu usianya tidak kurang dari 5 tahun dan mulai masuk ke 6 tahun. Wal udhiyah minal baqar awil jamus sanatain wa dakhalat fi tsalitsah. Adapun kurban sapi atau kerbau minimal 2 tahun dan mulai masuk ke usia 3 tahun. Wa minad dha'ni sanah wa dakhalat fi tsaniyah. Adapun dari kambing adapun dari domba minimal 1 tahun dan masuk ke usia 2 tahun. Wa minal ma'zi sanatain wa dakhalat fi tsalitsah. Adapun kambing usianya minimal 2 tahun dan masuk ke usia 3 tahun. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, nanti kita akan baca ada pendapat di mazhab-mazhab yang lain yang berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Tanbih, ada perhatian di sini. Wala tasihul udhiyah bi ghairi dzalik. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan kurban selain dari usia-usia yang tadi disebutkan. Tentu saja yang dimaksud tidak sah di sini yakni tidak sah dalam pandangan Imam Syafi'i atau tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa in zada lahmuha, yakni seandainya hewan kurban itu disembelih sementara usianya kurang dari yang tadi disebutkan, maka dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i kurbannya tidak sah. Apa maksudnya kurbannya tidak sah? Yakni penyembelihannya dianggap sebagai penyembelihan biasa, kemudian kalau dagingnya dibagikan maka jatuhnya atau statusnya pembagian daging biasa atau sedekah biasa. Wala tasihul udhiyah bi ghairi dzalik. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan kurban apabila usia hewannya di bawah dari usia yang tadi disebutkan. Wa in zada lahmuha, meskipun dagingnya banyak. Wa waznuha, atau meskipun timbangan dagingnya berat. Kama fil hayawanil musammanah bil alaf. Sebagaimana hewan yang gemuk karena diberi banyak pakan. Fatakbur qabla bulughi sinil muhaddad, sehingga tubuhnya besar, tubuhnya gemuk sebelum mencapai usia yang ditentukan. Li'anna al-gharada min al-udhiyah asy-sya'irah wa hadhihi asy-sya'irah muhaddadah bisinnin muayyan. Karena tujuan dari ibadah kurban ini adalah syairah, yakni syiar-syiar agama, dan syiar agama ini yakni syiar agama berupa ibadah penyembelihan hewan kurban ini muhaddadah bisinin muayyan, terbatas pada usia-usia yang telah ditentukan. Faidah. Nah, indal Hanabilah wal Hanafiyah yajuzul udhiyah bid-dha'n idza balagha 6 ashhur wa dakhala fi as-sabi'. Dalam pandangan Hanabilah dan Hanafiyah,
boleh hukumnya menyembelih hewan kurban, yakni domba, apabila dia telah berusia 6 bulan dan mulai masuk ke usia 7 bulan. Jadi dalam pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Abu Hanifah, kalau domba usianya sudah 6 bulan masuk ke 7 bulan maka boleh disembelih atas nama kurban. Bagaimana kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i? Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah, minimal harus 1 tahun dan mulai masuk ke 2 tahun. Faidah indal malikiyah yajuzul udhiyah bil ma'zi idza atamma sanah. Dalam mazhab Imam Malik atau dalam mazhab Malikiyah, boleh hukumnya menyembelih hewan kurban, yakni kambing, apabila telah genap 1 tahun. Ini dalam mazhab Imam Malik, apabila kambing sudah berusia 1 tahun, boleh disembelih atas nama kurban. Dalam mazhab Imam Syafi'i bagaimana? Minimal 2 tahun masuk ke 3 tahun. Masalah, ada permasalahan. Ad-dhabit li ma'rifati sinil udhiyah ikhbaru balighin in waladat indahu wa illa raja'a li ahlil khibrah. Untuk mengetahui berapa usia hewan kurban yang akan kita beli dari peternak misalnya, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah bertanya kepada yang punya atau bertanya kepada orang yang memiliki hewan tersebut, khususnya kalau hewan tersebut lahir di apa namanya, di peternakan miliknya. Wa illa raja'a li ahlil hibrah. Kalau tidak memungkinkan maka kita bisa bertanya kepada orang yang faham tentang hewan-hewan itu. Khulasatul kalam, ringkasan dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi macam-macam hewan kurban ada 4: unta, sapi, domba, dan kambing. Kerbau bagaimana? Kerbau masuk dihukumi sama seperti sapi, dan usia dari hewan-hewan tersebut, unta minimal 5 tahun masuk ke 6, sapi, kerbau, kambing 2 tahun masuk ke 3, sementara domba 1 tahun masuk ke 2. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita insya Allah akan lanjutkan di kesempatan apabila masih ada umur dan usia. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mida kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Amin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.